Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zakaria dengan NIM 1405623045. Oke, saya di sini akan membahas tentang belajar tak cukup di sekolah, mengapa kehadiran orang tua menentukan masa depan anak. Setiap pagi, di hampir setiap rumah ada ritual yang sama. Anak-anak bersiap ke sekolah. Ada yang beralih kecil karena terlambat, ada yang diam karena malas, dan ada yang bersemangat dengan buku barunya di tasnya. Di sisi lain, orang tua berdiri di depan pintu, menatap anaknya yang melangkah pergi. Kadang dengan senyum, kadang dengan lelah, kadang tanpa sempat berkata apa-apa. Bagi banyak orang tua, sekolah seolah menjadi simbol harapan. Harapan bahwa anaknya akan tumbuh lebih baik dari dirinya. Bahwa pendidikan akan membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Bahwa guru dan buku akan memberi anaknya bekal untuk hidup yang layak. Tapi, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apakah benar pendidikan hanya terjadi di sekolah? Apakah cukup bagi anak untuk hanya belajar dari guru dan buku pelajaran saja? Jawabannya sederhana, tapi tajam. Itu tidak. Karena sekolah hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjang yang disebut pendidikan. Dan tanpa kehadiran orang tua, pendidikan kehilangan fondasi terpentingnya, yaitu kasih sayang, keteladanan, dan arah moral. Sekolah memberi ilmu, rumah menanam nilai. Sekolah mengajarkan anak menghitung, membaca, dan menulis. Tapi rumah mengajarkan anak bagaimana menghargai orang lain, bagaimana mengendalikan emosi, dan bagaimana memperlakukan diri sendiri dengan hormat. Guru bisa mengajarkan teori ekonomi, tapi orang tua yang mengajarkan arti berbagi. Guru bisa menjelaskan apa itu disiplin, tapi anak baru benar-benar memahami maknanya ketika melihat orang tuanya tepat waktu dan menepati janji. Masalahnya, di banyak rumah, tanggung jawab pendidikan diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Seolah-olah tugas orang tua hanyalah menyediakan uang, membiayai bayar les, dan memastikan anak belajar. Padahal pendidikan bukan urusan sekolah semesta. Padahal pendidikan bukan urusan sekolah semata. Padahal pendidikan bukan urusan sekolah semata. Pendidikan adalah kerja sama antara rumah dan sekolah. Kalau sekolah adalah ladang, maka rumah adalah tanahnya. Ladang bisa subur, tapi kalau tanahnya kering, benih pengetahuan tidak akan tumbuh. Begitu juga anak. Sekolah bisa memberi ilmu, tapi rumahlah yang menumbuhkan kebijaksanaan. Ketika pendidikan berhenti di pagar sekolah, seringkali orang tua mengeluh anaknya sulit diatur, malas belajar, atau kehilangan semangat. Tapi jarang bertanya, bagaimana suasana rumah yang mereka ciptakan? Anak tidak bisa berkembang di lingkungan yang dipenuhi tekanan dan perbandingan. Ketika setiap nilai rapor menjadi bahan kritik, anak mulai mengaitkan harga dirinya dengan angka. Ketika orang tua hanya hadir saat anak berprestasi, anak belajar bahwa cinta itu bersyarat. Pendampingan orang tua bukan berarti duduk bersama anak setiap menit. Tapi, bagaimana menciptakan suasana rumah yang membuat anak merasa aman untuk belajar, aman untuk gagal, dan aman untuk mencoba lagi. Pendidikan di sekolah bisa mencetak murid pintar, tapi pendidikan di rumahlah yang melahirkan anak yang tangguh, berani, dan punya arah hidup. Pendampingan bukan pengawasan.
Banyak orang tua yang masih mengira pendampingan berarti mengawasi setiap gerak-gerik anak. Padahal yang dibutuhkan anak bukan pengawasan, melainkan pendamping. Anak tidak butuh orang tua yang selalu benar. Mereka butuh orang tua yang mau mendengarkan. Ketika anak pulang dari sekolah, pertanyaan sederhana seperti, "Bagaimana harimu?" bisa berarti banyak. Itu memberi sinyal bahwa pengalaman mereka penting. Itu memberi sinyal bahwa pengalaman mereka penting. Bahwa mereka bukan hanya murid, tapi manusia yang didengar. Pendamping bukan memberi ruang untuk salah. Ketika anak gagal ujian, jangan langsung memarahi. Tanyakan dulu, bagaimana? Mana yang paling susah buat kamu? Biarkan mereka refleksi diri mereka. Karena anak yang terbiasa diberi ruang untuk berpikir akan tumbuh menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Pendampingan berarti membantu anak memahami dirinya sendiri, menemani prosesnya, bukan hanya menilai hasilnya. Anak yang didampingi dengan empati akan lebih kuat menghadapi dunia yang seringkali tidak ramah padanya. Keteladanan lebih keras dari nasihat. Setiap hari, anak-anak menyerap lebih banyak dari yang mereka dengar. Mereka memperhatikan bagaimana orang tua berbicara, bereaksi, bahkan diam. Dan dari situlah mereka belajar tentang kehidupan. Orang tua bisa mengulang nasihat tentang pentingnya kejujuran 1000 kali. Tapi semua itu akan sia-sia ketika anak melihat orang tuanya berbohong, bahkan dalam hal kecil saja. Mereka bisa belajar lebih cepat untuk menghormati orang lain, tapi mereka belajar ketika melihat orang tuanya bersikap sopan pada orang di jalan. Keteladanan adalah pendidikan yang tak pernah usang. Anak tidak butuh orang tua sempurna. Mereka butuh orang tua yang konsisten antara ucapan dan tindakannya. Terkadang, momen paling mendidik justru ketika orang tua berani berkata, "Maaf ayah, salah," atau "Ibu juga sedang belajar." Ya, dari itu. Di situ anak belajar bahwa orang dewasa pun tidak sempurna, tapi selalu berusaha memperbaiki diri mereka. Tantangan zaman digital. Kehadiran orang tua hari ini menghadapi ujian baru. Zaman digital membuat anak bisa belajar dari mana saja, tapi juga tersesat lebih cepat. Internet bisa menjadi ruang belajar yang luar biasa, tapi juga ruang yang menyesatkan bila tidak ada panduan. Banyak anak lebih dekat dengan gawai daripada dengan orang tuanya. Mereka tahu tren terbaru di media sosial, tapi tidak tahu bagaimana mengelola emosinya. Orang tua harus belajar hadir di dunia digital anak. Tidak untuk melarang, tapi untuk mendidik atau membimbingnya. Tanyakan apa yang mereka tonton. Dengarkan tanpa menghakimi. Gunakan kesempatan itu untuk mengajarkan nilai. Misalnya, ketika anak menonton konten yang viral, orang tua bisa bertanya, "Kamu setuju nggak dengan apa yang dilakukan orang itu?" Pertanyaan seperti ini melatih anak berpikir kritis dan mengolah nilai moralnya sendiri. Kehadiran digital bukan berarti menjadi polisi internet, tapi menjadi teman bicara yang bisa dipercaya. Karena di tengah lautan informasi, anak lebih butuh kompas moral daripada daftar larangan. Rumah sebagai sekolah kehidupan. Rumah adalah ruang belajar paling jujur. Tidak ada ujian, tidak ada rapor, tapi di sanalah karakter ditempa. Ketika anak melihat orang tuanya saling menghormati, mereka belajar tentang hubungan. Ketika mereka diajak berdiskusi sebelum mengambil keputusan, mereka belajar tentang tanggung jawab.
Ketika mereka diminta membantu pekerjaan rumah, mereka belajar tanda kerja keras dan kontribusi. Rumah adalah tempat anak belajar menghadapi kegagalan pertama, mengenal cinta pertama, dan memaafkan untuk pertama kali. Itulah mengapa peran orang tua tidak bisa digantikan sekolah manapun di dunia. Orang tua tidak perlu menjadi guru akademik di rumah. Cukup menjadi panutan yang membentuk hati dan pikiran. Satu percakapan bermakna di ruang makan bisa lebih berharga dari 10 jam les tambahan. Cinta tanpa syarat. Fondasi semua pendidikan. Anak yang tahu bahwa ia dicintai tanpa syarat akan berani menghadapi dunia. Ia tidak takut gagal, karena tahu akan selalu ada tempat untuk kembali. Cinta tanpa syarat bukan berarti memanjakan. Artinya, mencintai anak pun, apapun hasilnya, tapi tetap mengajarkan tanggung jawab atas pilihan mereka. Cinta yang bijak memberi kebebasan, tapi juga ada batasan. Ketika anak marah, peluklah, bukan menghukum dulu. Ketika mereka salah, ajarkan mereka, bukan merendahkan. Karena setiap kali orang tua menanggapi dengan empati, anak belajar tentang kemanusiaan. Riset psikologi modern pun mengakui bahwa kelekatan emosional dengan orang tua adalah prediktor utama kesuksesan anak di masa depan. Lebih kuat dari nilai akademik atau status ekonomi. Anak yang tumbuh dengan rasa aman dan didukung secara emosional cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, empati lebih besar, dan daya tahan mental lebih kuat. Mereka bukan hanya anak yang berhasil, tapi juga anak yang sehat pada jiwanya. Kehadiran yang tidak bisa digantikan. Zaman boleh berubah, teknologi bisa berkembang tanpa batas, tapi satu hal yang tidak pernah bisa digantikan, yaitu kehadiran orang tua. Tidak ada guru, tidak ada aplikasi, tidak ada video pembelajaran yang bisa menandingi efek dari satu pelukan yang tulus. Kehadiran orang tua mengajarkan rasa aman, dan rasa aman adalah bahan bakar utama bagi rasa ingin tahu dan semangat belajar. Jika kamu orang tua yang merasa tidak cukup waktu, ingatlah, anak tidak menuntut kehadiranmu setiap detik. Mereka hanya butuh momen di mana kamu benar-benar hadir, bukan hadir dengan tubuh, tapi juga dengan hati dan perhatian penuh. 10 menit mendengarkan cerita anak dengan mata yang fokus lebih berarti daripada 1 jam bersama sambil sibuk dengan ponsel masing-masing. Kehadiranmu tidak terlalu sempurna, cukup nyata. Pendidikan sejati bukan hanya soal kecerdasan. Ia adalah proses membentuk manusia utuh yang berpikir, merasa, dan bertindak dengan hati nurani mereka. Sekolah berperan besar, tapi keluarga adalah pondasinya. Dan pondasi itu dibangun dari waktu ke waktu, dari hal kecil yang terlihat sepele, dari cara orang tua berbicara, cara mereka mendengar, cara mereka mencintai. Setiap anak pada akhirnya akan tumbuh dan pergi, tapi nilai-nilai yang kamu tanam di rumah akan mereka bawa kemanapun. Itulah warisan sejati dari orang tua kepada anaknya. Bukan harta, bukan gelar, tapi cara memandang kehidupan. Karena belajar memang tidak cukup di sekolah, tempat belajar yang paling penting selalu bernama rumah, dan guru pertama sekaligus yang paling berpengaruh selalu bernama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.